Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat walaupun mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang kesulitan ekonomi, sedang mempunyai permasalahan hidup. Saya selalu mendoakan kalian diberi kemudahan dalam segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembahasan kali ini seputar edukasi dan bahaya dari pinjaman online. Karena ini berdasarkan request dari sahabat saya, katanya agar memberikan edukasi dan memberikan pembelajaran tentang bahaya negatif dari pinjaman online. Silakan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini yaitu seputar edukasi tentang pinjaman online, di mana mungkin masih ada teman-teman kita yang tidak tahu bahaya dari pinjaman online. Dalam hal ini adalah bahaya atau efek negatif dari pinjaman online. Nah, pinjaman online ini meliputi diantaranya yang mungkin yang sudah familiar yaitu Akulaku, terus ada Kredipo, ada Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya. Itu di dalamnya ada Anda bisa mengajukan pinjaman online. Nah, yang namanya pinjaman online ini adalah sebuah perusahaan yang berbasis teknologi informasi di mana dalam melakukan proses peminjaman itu hanya memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak terlalu rumit, dalam arti hanya memerlukan identitas pribadi, lalu tambahannya bisa dengan KTP, bisa dengan SIM, bisa dengan kartu keluarga, ada juga dengan foto kita atau foto selfie kita. Hanya dengan data-data sesimpel itu kita sudah bisa mengajukan pinjaman di pinjaman online. Masalah nanti disetujui atau tidak ditentukan oleh data-data yang sudah kita ajukan. Apabila skor kredit data-data kita bagus, kemungkinan besar akan disetujui pinjaman kita tersebut. Nah, di luar itu, buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, belum tahu yang namanya Akulaku, belum tahu yang namanya Kredipo, belum tahu yang namanya Shopee, S-Pinjam, SPayLater, pokoknya sejenisnya, kredit pintar dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis pinjaman online yang mungkin nanti kalau kalian sudah tahu ada efek negatif yang tanpa kalian sangka, tanpa kalian duga ketika kalian sudah menjadi nasabah prioritas, sudah menjadi loyal, menjadi nasabah dari pinjaman online tersebut. Sebagai contoh, misalkan kalian mengajukan pinjaman tunai di aplikasi Akulaku dan setelah pinjaman tersebut disetujui dan ketika memasuki jatuh tempo, kalian berusaha untuk membayar tepat waktu bahkan sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan. Dari situ saya yakin pasti ditawarkan lagi limit yang lebih besar. Karena kalian tergiur, akhirnya diambillah limit yang lebih besar tersebut. Ketika suatu saat nanti pas jatuh tempo, waktu pembayaran kalian tidak punya uang, gaji kalian sudah habis untuk biaya hidup dan akhirnya kalian kebingungan. Dari situlah kalian pasti berusaha mencari utangan lain, misalkan di Kredipo untuk membayar di Akulaku. Lalu dibayarlah hutang di Akulaku dari pinjaman di Kredipo tersebut. Sehingga hutang kalian yang di Akulaku sudah lunas, tapi timbul lagi hutang baru di Kredipo. Nah, kalau hal ini berlanjut, untuk membayar Kredipo, pinjam lagi misalkan di Shopee, hal ini berlanjut sampai terus-menerus. Mungkin dalam waktu setahun pertama, kalian tidak akan menyadari bahayanya. Kalian justru merasa tertolong karena diberikan pinjaman yang mudah, diberikan uang yang mudah, seolah-olah uang gratis, hanya hitungan jam sudah cair di rekening kalian. Tapi ketika suatu saat nanti sudah mentok, kalian sudah punya hutang di beberapa pinjaman online tersebut, kalian tidak bisa lagi membayar, hutang kalian semakin banyak, gaji kalian tidak cukup untuk membayar hutang tersebut. Dari situlah timbul kepanikan, timbul keresahan bagaimana menyelesaikan hutang-hutang tersebut. Sehingga apabila hutang kalian sudah memasuki jatuh tempo, akan mulai ditelepon oleh DC-DC pinjaman online tersebut
buat teman-teman kita yang saat ini mungkin baru pertama kali mengalami telat bayar ataupun baru pertama kali merasakan ditelepon oleh DC pinjaman online, dan kata-kata yang disampaikan oleh DC pinjol tersebut berisi penekanan, berisi ancaman, berisi kata-kata yang kurang enak didengar. Mungkin jika diterima oleh nasabah yang baru pertama kali mengalami hal itu akan ngedrop mental, akan ketakutan yang sangat besar sehingga mencari utangan baru, mencari utang lain, pinjam ke saudara, pinjam ke tetangga untuk membayar hutang-hutang tersebut. Hal ini jika sudah terjadi maka kehancuran hidup akan dimulai. Kenapa disebut kehancuran hidup? Karena apabila kalian terus melakukan gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online, maka kemungkinan besar kalian akan kelelep dalam hutang yang semakin besar, dalam hutang yang tidak akan mungkin bisa terlunasi. Nah, untuk melunasinya, kalau kalian sudah panik, sudah ditagih setiap hari, diteror, ditelepon dengan kata-kata yang kasar, diancam akan dipenjarakan, diancam akan dibunuh dan sebagainya, itu biasanya nasabah yang baru pertama kali mengalami hal itu pasti sangat ketakutan sekali, sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalkan menjual aset, menjual rumah, menjual tanah, menjual mobil dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi pada kalian yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online. Jadi dari sekarang, kalau memang meminjam uang di pinjaman online itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, boleh kalian silakan mencoba meminjam uang di pinjaman online. Tapi ingat, ini diperuntukkan buat teman-teman yang memang sudah darurat, lebih banyak manfaat daripada mudarat. Tapi kalau kalian sengaja meminjam uang di pinjaman online misalkan untuk biar terlihat gaya, biar terlihat keren oleh orang lain, itu sangat tidak dianjurkan. Karena saya yakin suatu saat nanti kalian akan merasakan yang namanya terjebak dalam lingkaran hutang pinjaman online. Oke, semoga sharing ini menjadi bermanfaat, dan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, termasuk Akulaku, Kredivo, Shopee dan sebagainya, saya selalu menyarankan jangan pernah coba-coba untuk meminjam uang di pinjaman online. Lebih baik kalian jauhi hal itu karena akan membuat kalian nanti terjebak dalam sebuah lingkaran hutang yang semakin besar yang tidak mungkin terlunasi. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.